Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ibu Meli Rosmayanti dari SMA Negeri 1 Gunung Alif. Kali ini kita akan belajar mengenai jaringan meristem pada tumbuhan. Tentunya kalian masih ingat sudah mempelajari sel pada pertemuan minggu lalu. Sel adalah merupakan unit terkecil dan fungsional dari suatu makhluk hidup. Sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi tertentu atau fungsi yang sama berkumpul membentuk suatu jaringan. Misalnya jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pelindung. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di sini disiapkan gambar suatu akar tanaman, kemudian di sini ada gambar pucuk suatu tanaman, dan di sini adalah batang tanaman yang ada tunas-tunasnya. Nah, penasaran kan apa itu jaringan meristem? Yuk, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Di sini jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau yang dikenal dengan jaringan embrionik dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Apa sih jaringan meristem itu? Jaringan meristem adalah jaringan yang terdiri dari sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Ciri-ciri sel meristemnya itu ukuran selnya kecil, pendinding tipis, mempunyai nukleus dan relatif besar. Polanya berukuran kecil dan kaya akan sitoplasma, serta sel-selnya berbentuk kuboid. Nah, berdasarkan asal pembentuknya, meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer, ciri-cirinya adalah ia berasal dari sel-sel embrional, kemudian sebagai titik pertumbuhan primer, tepatnya biasanya ada di ujung akar dan di ujung batang. Kalau kita perhatikan gambar berikut ini adalah gambar dari akar suatu tanaman. Dari tanda panah yang ditunjuk, di sini adalah letak sel-sel meristem primer. Di sini pada ujung akar terdapat sel-sel embrional, sehingga fungsi dari sel-sel embrional itu adalah sebagai tempat titik tumbuh primer yang menyebabkan akar bertambah panjang ataupun batang bertambah panjang dikarenakan ada jaringan meristem embrional. Sedangkan meristem sekunder itu adalah meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi. Contohnya misalnya pada Cambium dan Cambium gabus. Kalau kita lihat contoh di samping atau gambar di samping, di sini ada meristem yang terdapat pada batang atau ketiak yang disebut dengan meristem ujung. Sedangkan meristem sekunder contohnya terdapat pada batang, pada cabang dan akar yang besar. Jaringan meristem berdasarkan letaknya ada meristem apikal, ada meristem interkalar, dan ada meristem lateral. Meristem apikal fungsinya adalah sebagai pertambahan panjang atau tinggi tumbuhan, baik itu ke arah atas pada batang maupun ke arah bawah pada akar. Contohnya terdapat pada ujung akar dan pada ujung batang. Meristem interkalar fungsinya sebagai pemanjangan ruas batang, misalnya contohnya pada batang rumput-rumputan atau gramine. Sedangkan meristem lateral fungsinya sebagai perbesaran atau pertambahan diameter pada batang dan akar. Contohnya adalah Cambium dan Cambium gabus. Yuk, sekarang kita lihat gambar di mana letak meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Kalau kita lihat gambar di sini, meristem apikal letaknya pada ujung batang atau pada ujung akar, meristem interkalar letaknya pada batang atau pada ruas-ruas batang. Misalnya contohnya tadi sudah jelaskan pada rumput-rumputan atau gramine, sedangkan meristem lateral itu meristem yang letaknya pada batang, fungsinya sebagai perbesaran batang atau perbesaran akar.
Demikian penjelasan dari Ibu tentang jaringan-jaringan meristem. Sekarang waktunya kuis. Baik, untuk menguji keterampilan pengetahuan kalian, di sini ada kuis atau tugas yang harus kalian jawab. Silakan kalian tulis jawabanmu pada kolom komentar atau pada tugas GCR. Berdasarkan letaknya pada batang, meristem pada nomor 1, 2, dan 3 adalah meristem apa? Silakan kalian tulis tugas jawabannya pada kolom komentar atau pada tugas GCR. Demikian penjelasan tentang jaringan meristem pada tumbuhan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.